Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat jiwa, saya Apoteker Tika. Di Bincang Jiwa kali ini ya memperingati Hari Apoteker Sedunia. Kali ini Bincang Jiwa bersama dengan para apoteker dari instalasi farmasi Rumah Sakit Mutiara Sukma. Ya, di sebelah saya ini ada Apoteker Suci, kemudian ada apoteker Hefrida dan juga apoteker Rika yang memang selama ini ya sudah bertugas di instalasi farmasi untuk memberikan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Mutiara Sukma. Untuk teman-teman sejawat saya, sebelumnya saya mengucapkan Hari Apoteker Sedunia untuk teman-teman apoteker di Rumah Sakit Mutiara Sukma. Nah, kali ini mungkin sedikit ya saya mau menyampaikan harapan kita sih ya, mungkin juga para apoteker, agar para teman-teman apoteker ini juga semakin berjaya, semakin memberikan pelayanan yang lebih bermutu, berkualitas ya kepada pasien, sehingga pasien juga lebih mengenal kita lagi di kemudian hari gitu. Nah, cuman apa sih sebenarnya gitu yang dibawa dari peringatan Hari Apoteker Sedunia ini? Mungkin Apoteker Rika? Jadi kalau ini kan Hari Apoteker Sedunia ya, berarti Kak. Jadi ini memang peringatannya diperingati di seluruh dunia. Memang kalau kita lebih kenalnya sih awal-awal World Pharmacist Day gitu. Beberapa tahun ini memang Indonesia banyak sih kegiatannya untuk memperingati ini. Nanti kan bertepatan dengan tanggal 25 September. Nah, eh, ini sebetulnya juga bagian dari bagaimana kita teman-teman apoteker itu untuk eh, bisa untuk lebih mengingat diri. Jadi kita punya hari, jadi kita mengingat bahwa kita itu sebetulnya juga punya peran dan kontribusi gitu. Nah, kalau kalau tahun ini itu kan temanya itu Think Health, Think Pharmacist gitu kan. Nah, jadi kalau di Indonesiain gini ya, mungkin kalau mikir kesehatan, pikir juga dong apoteker Ingat gitu. sehat, Ada ingat apoteker ya. iya, tanya obat, tanya apoteker Iya, kayak gitu. Jadi betul. eh, kita sebagai apoteker sendiri juga ya tadi ya, untuk hari ini tuh kita bisa lebih untuk mengingat sebagai pengingat diri kita bahwa kita punya peran juga gitu dalam pelayanan kesehatan gitu. Kalau Mbak Hefri gimana Iya. rasanya dengan WPD ini? Ya, World Pharmacist Day. World Pharmacist Day, Hari Apoteker Sedunia. Jadi di sini kita lebih menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini ada apoteker yang paham, yang mengerti betul tentang obat, dan diharapkan masyarakat kalau memikirkan tentang kesehatan, nah tempat konsultasi yang sebagai alternatifnya itu bisa datang ke apoteker gitu. Karena nanti kita akan memberikan solusi, baik itu secara solusi obat ataupun solusi non obat. Itu. Betul banget. Jadi nggak cuma obat ya, Iya. walaupun obat, karena itu juga karena apoteker tuh nggak cuma ada di rumah sakit aja ya. Apoteker kan juga ada yang berkecimpung di dunia produksi ya, di industri farmasi, kemudian ada juga di bagian pelayanan untuk distribusi gitu ya. Iya, di Jadi komunitas juga ada. komunitas juga gitu, jadi nggak cuman obat aja, tapi juga non obat juga yang bisa kita kita cerita, konsultasi lah terkait dengan kesehatan kita terkait obat gitu. Nah, menurut Mbak Suci nih, di Hari Apoteker Sedunia yang kali ini gitu ya, apa misi yang dibawa gitu sama teman-teman apoteker untuk iya itu tadi, karena kita kan ingat sehat, ingat apoteker. Nah, itu salah satu ininya ya, tagline. Jadi misinya apa sih, kenapa mengambil tema itu gitu? Menurut saya, misi kita tahun ini adalah biar apoteker itu biar lebih dikenal sama masyarakat. Tidak hanya masyarakat itu taunya dokter gitu kan, semua pasti perawat dibilang dokter, kemudian bidan dibilang dokter sama masyarakat itu kan. Jadi di sini misinya itu kita mengenalkan
bahwa apoteker itu ada dan farmasi gitu. Jadi di masyarakat kita kasih tahu ini apoteker, ini tugasnya seperti ini gitu ya. Yang di pembagian pelayanan obat itu apoteker bukan dokter kayak gitu sih. Kemudian yang tahun ini lebih ditekankan untuk gimana apoteker itu berinovasi dalam teknologi era digitalisasi seperti itu, dan kita tidak melulu dalam pelayanan yang di rumah sakit aja, enggak, kita harus mengikuti arus digital juga. Jadi kayak biar lebih mungkin lebih untuk mengenalkan profesi ya. Jadi kayak mungkin kalau orang-orang tuh kalau taunya di rumah sakit ya udah hanya ketemunya sama dokter. Jadi semua orang dianggapnya sama Dokter. gitu ya, karena lebih Kita ke kalau di loket juga suka dibilang gitu, makasih Bu Dokter. iya gitu sih penyebutannya ya. Jadi kan orang-orang tuh juga bingung karena taunya mungkin orang awam juga banyaknya dokter nyebut kita juga gitu kan. Nah, tadi ngomongin juga soal digitalisasi nih. Sekarang kan kita eranya juga udah digital ya, semuanya dari apa ya, ngomong chat lah apa semuanya kan semuanya udah lewat digital nih. Nah, di era digital ini apoteker apa nih yang udah di apa ya di selama ini berikan, maksudnya pelayanan kefarmasiannya adakah yang sudah ke arah digital juga, karena kan kita juga tahu ya semuanya juga butuh informasi yang cepat gitu, dan itu salah satunya juga lewat media digital kayak gitu. Gimana menurut Bu Evri? Iya, kalau untuk di saat ini kan mungkin kita bisa lebih mudah mendapatkan informasi tentang obat itu tuh misalkan banyak di media sosial itu banyak, tapi perlu menjadi catatan kita, kita harus pandai-pandai juga memilih dan memilah informasi di media sosial. Karena tidak semua informasi di media sosial, di TikTok, Instagram, maupun di YouTube, maupun di Google sekalipun, itu yang informasinya itu benar-benar valid dan akurat. Jadi mungkin bisa kita lihat dari background, ini nih informasi dari mana dulu, misalkan itu adalah medsosnya Kemenkes gitu, Instagramnya Kemenkes, TikToknya Kemenkes mungkin, atau link YouTube channel officialnya Kemenkes. Nah, informasi dari sana yang bisa kita ambil. Kita harus bisa membedakan hal-hal yang seperti itu supaya tidak terganggu atau tidak mendapatkan informasi yang malah bisa jadi menyesatkan kesehatan, menyesatkan cara pengobatan yang selama ini dipraktekkan oleh tenaga kesehatan gitu. Ya sih, kan memang kalau sekarang karena eranya digital, kita bilang medsos ya. Kalau untuk medsos tuh memang gampang banget, orang bikin konten gampang, cuman sekian detik menit aja udah jadi konten gitu. Sama seperti yang tadi Mbak Evri sampaikan, memang yang harus kita lakukan pertama kali ketika dapat informasi seperti itu, kita lihat ini siapa yang bikin tuh siapa gitu, background dia apa, apakah memang berkompeten di bidang itu gitu. Jadi kita pun sebagai pengguna atau yang melihat itu ya jangan kalau orang bilang kan jangan ditelan mentah-mentah gitu apa yang dilihat di situ gitu. Kita juga harus cari tahu juga gitu, jangan. Jadi sebenarnya aku buat semua sih, buat kita juga apoteker, ketika kita dapat informasi juga, oh ini siapa, ini apoteker siapa gitu. Kan sekarang kayaknya gampang ya, orang nggak punya background terus ngaku-ngaku punya ilmu sebagai di bidang itu gitu. Ternyata setelah udah beberapa saat udah booming gitu baru ketahuan ternyata orang ini nggak kompeten. Jadi kita sendiri pun, walaupun kita sendiri adalah seorang apa kita bilang bukan expert sih, tapi maksudnya kita profesi apoteker, kita sendiri juga harus ini tetap tadi memilahnya harus dengan hati-hati sih gitu. Jadi udah ngikutin ya, maksudnya kayak banyak edukasi lah ya dari teman-teman apoteker yang ngikutin juga lewat TikTok juga, lewat YouTube juga kayak kita kayak gini kan, terus ataupun media sosial yang lain. Dan mungkin juga buat para sahabat jiwa,
kita di instalasi farmasi juga beberapa kali Bincang Jiwa menyiarkan untuk edukasi terkait entah itu obat atau penanganan obat ataupun mungkin edukasi-edukasi terkait ya bagaimana sih sebenarnya kita mengelola keluarga atau kerabat yang sedang mengkonsumsi obat atau misalnya dalam proses terapi gitu. Nah, salah satunya juga lewat Bincang Jiwa ini yang disiarkan di YouTube di Rumah Sakit Mutiara Sukma. Nah, selain itu juga ada pelayanan informasi juga ya terkait obat yang bisa diakses sama pasien kita sih apabila para pasien atau keluarga Betul. pasien ataupun masyarakat awam ingin bertanya tentang obat itu kita ada link juga di situ yang nanti bisa dibantu dijawab oleh teman-teman apoteker melalui chat WA. Jadi untuk sahabat jiwa yang ingin bertanya tentang obat ya ini mumpung kita temanya ingat sehat, ingat apoteker. Jadi kalau pas ingat mau nanya obat, ingatlah apoteker. Nah, itu bisa buka di linknya itu. Gitu. Nah, ngomongin juga nih ingat apa namanya apoteker ya. Dan sekarang ini tuh lagi peralihan musim nih yang nggak jelas, hujan. ya kan? Yang jadi anak saya juga kadang batuk. Besoknya udah sembuh, besok batuk lagi, batuk pilek gitu. Nah ini mungkin mumpung kita lagi ketemu para apoteker dan mungkin para sahabat jiwa yang punya keluhan yang sama dengan saya, dimana anaknya lagi batuk pilek nih, teman-teman apoteker. Dan di sini juga dari apa ya survei juga sakit batuk pilek ini juga dua penyakit tertinggi ya di rata-rata di Indonesia karena kita memang di daerah tropis ya, salah satunya juga diare nih yang kedua. Nah mungkin ngomongin batuk pilek nih, bisa nggak sih sebenarnya gitu, kadang kita sebagai orang tua itu kayak panik duluan gitu ya, apalagi tadi di era digital kita dapat aja gitu edukasi tentang bagaimana ini pakai obat A, B, C gitu ya, mereka menyarankan dan sebagainya, kita nggak tahu juga apakah saran tersebut itu sesuai dengan kondisi kita gitu. Nah, gimana sih sebetulnya penanganan atau ada nggak sih kita harus pakai obat yang kayak gimana atau bahkan mungkin nggak perlu pakai obat bisa tuh. Jadi selain sisi hemat ya, tapi kan maksudnya kita Efisiensi. juga Semua kita kena kasihan efisiensi. juga gitu, kadang masih kecil harus kita minum obat karena minum obat kan kita juga nggak bisa sembarangan ya, harus ada aturan pakai dan sebagainya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai orang tua untuk di tadi waktu panik-panik gitu, apa bisa lewat obat atau enggak, atau kalau enggak pakai obat tuh apa gitu, Mbak Suci? Mungkin kalau kita batuk anak-anak ya, kalau anak-anak batuk pilek itu yang hal pertama yang kita lakuin itu adalah memastikan dia itu demam atau tidak. Kalau dia demam jangan buru-buru kasih obat. Nah, kalau dia hanya batuk pilek biasa, itu kita bisa dengan cara mungkin makanannya jangan kasih yang es dulu, kan biasa anak-anak suka minum es, kemudian es krim apalagi ya suka. Kalau untuk orang dewasa juga sama, karena mungkin tiba-tiba panas cuacanya ini kan suka minum air es, itu dikurangi dulu air esnya, minumnya yang hangat-hangat. Itu nanti bisa mengurangi untuk penyembuhannya untuk batuk pilek tersebut. Kalau misalnya di rumah suka apa ya, kalau saya sendiri ya kalau batuk itu biasanya suka buat wedang jahe, jadi nanti pakai itu dulu herbalnya gitu sih. Mungkin Kalau ada pengalaman lain mungkin Bu Evi? nambahin Obat batuk pilek itu kan disebabkan virus ya. Virus itu paling cepat menularnya. Jadi mungkin kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang terkena batuk pilek itu anggota keluarga lainnya itu menjaga diri gitu. Jadinya misalnya pakai masker gitu. Terus jadi supaya tidak terjadi apa istilahnya itu apa seperti kayak bola pingpong gitu. ya. Anaknya batuk pilek terus misalkan kakaknya itu
kakaknya nggak pakai masker, nggak menjaga dirinya, misalkan pas pada saat imunitas tubuhnya menurun, nah akhirnya setelah sembuh si adik, kakaknya lagi Kakaknya yang sakit. kena gitu. Itu ya, makanya kadang tuh Selesai. sembuh terus lagi Iya, batuk iya. pilek Terus lagi kemudian mungkin orang tuanya mungkin gitu, terus sudah orang tuanya sembuh, adiknya tadi yang udah sembuh tadi balik Sakit lagi lagi. ke sana gitu. Selesai. Jadi nggak selesai muter aja di dalam keluarga itu. Jadi ya itu juga perlu yang kita putuskan, karena memang virus itu tuh menular, nggak bisa kita cegah. Memang virus itu sangat infeksius, sangat menular gitu. Jadi itu terus kemudian biasanya sih ya ini ya orang tua itu kadang-kadang batuk pilek ininya siapa yang sangat susah itu pileknya itu, terutama untuk yang bayi gitu. Oh, ini. Ya lendirnya itu ya mungkin nangis aja nangis, seharian. karena Nggak jelas susah nangisnya. susah mengeluarkan ya. Susah ngeluarin. Jadi selama Nggak bisa dia ngomong. misalkan batuk pilek tanpa ada demam, kalau demam itu memang harus diawasi sih, asalkan jangan lebih dari 40 derajat. Kalau memang tidak ada demam, batuk pilek, ya kita berusaha lah untuk melegakan hidupnya, itu misalkan dengan biasanya ada sediaan yang bisa kita Ada di dapatkan apotek. mudah di apotek itu. Ada di apoteknya Mbak Suci. Sembako ya, itu tuh bisa untuk mengeluarkan tadi. Jadi kita bukan mencari obat dekongestan gitu, bukan, cuma kita berusaha membantu Dibersihkan ya, membersihkan di bagian dirinya. ini, Biasanya bagian sih ada di gitu. situ. Iya sih. Memang kalau kayak tadi sih Mbak Evri sama Mbak Suci juga bilang kalau untuk batuk paling utama kan kita lihat ada demam apa enggak gitu ya. Kalau demam ya berarti butuh obat penurun penurun demam, bisa paracetamol, bisa juga ibuprofen. Tapi kalau anak kayaknya kita ini paracetamol ya. Terus kalau demam tadi nggak boleh diusahakan terus dipantau, jangan sampai demamnya lebih dari 40 derajat kayak gitu. Ini kemarin saya praktekkan juga ke anak gitu. Jadi cuma 3 hari kalau kadang kan cuma 2 hari, oke, demam selesai udahlah gitu. Emang biasanya terus meler hidung gitu. Jadi kalau meler hidung memang ini sih memang harus dibersihkan, cuma kalau saya kemarin enggak. Tapi ini kita memang enggak pakai obat, karena waktu itu sempat hanya demam biasa, anget-angetan biasa gitu. Terus ya udah makan sih asupan, karena bayi masih bisa makan. Kalau orang dewasa sih mungkin masih bisa kita edukasi, kasih kita paksa gitu masih bisa. Tapi kalau anak-anak kan kadang susah ya. Cuman kemarin alhamdulillah dia masih ada nafsu makan walaupun ini hidung meler agak batuk gitu. Jadi makannya yang asupan nutrisinya yang kita perbaiki gitu. Jadi semuanya tadi dihalang-halangi dulu, yang lain-lain jajannya udah dikurangin. Jadi kalau mau apa ya kita ganti makanan gitu, makanan yang memang bergizi gitu. Jadi mungkin ya tadi ya seimbang kan kalau dibilang. Jadi kita kembali lagi ke porsi makan si bayi ini harusnya seperti apa, si anaknya seperti apa. Jadi nutrisi sama memang vitamin akhirnya, karena pas dia lagi susah makan, sehari susah makan, mau nggak mau kita kasih asupan yang nggak bisa kita dapat dari makanan, kita kasih dari vitamin gitu Kadang sih. soalnya anak juga susah ya Iya. makan pas lagi batuk Tapi pilek waktu itu kan ya kadang alhamdulillah nggak pakai obat. susah juga. yang jadi entah rasa lidahnya atau apa, jadi mereka agak susah untuk makan gitu. Jadi mau nggak mau kita kasih vitamin. Nah, mungkin bisa Tika tangkap sih kayak untuk non farmakologinya tuh lebih ke satu, jaga ini ya kebersihan, artinya kita Higienis nggak harus apa wajib. ya, nggak menularkan ke yang lainnya yang Iya. nanti bisa balik lagi ke kita. Jadi kan Kalau lingkungannya kalau yang sakit anak berarti yang ngalah yang tua, yang pakai karena kita masker. yang bisa kontrol diri kita Karena kalau kan. anak-anak Betul. dipakein masker pasti nggak mau Iya, gitu. Iya, jadi ya itu kalau misalnya namanya virus ya, kan cepet banget tuh menularnya. Jadi mungkin ya dari kita khususnya orang tua sih bisa pakai masker dulu, daripada nanti menulari ke kita terus kita ke anak kita yang lebih ini lagi. Terus yang kedua mungkin
ya itu tadi dengan apa ya, misalnya ada yang mampet mungkin bisa dibersihkan dulu, karena itu kadang Iya. yang bikin dia apa ya, makin demam, pusing gitu kan kalau misal nafasnya nggak lancar lah gitu ibaratnya. Kemudian mungkin dengan tadi ada yang dengan minum jahe ya, tapi kalau itu tuh mungkin kayak beberapa Batuk. anak ya yang mau gitu, kadang kan ada yang nggak mau, Iya, tapi itu ada bisa yang jadi mau. alternatif. Tapi boleh sih dicoba. Karena kan kita Untuk orang tua gini ya ngelihat anak apa? Ini jahe nggak Kayaknya mau nggak kamu mau. dek nanti gitu. Tapi kemarin tuh saya cobain mau deh. Jadi memang jadi kita di luar ekspektasi gitu. Ini mungkin dia silahkan dicoba, kalau dia mau nggak apa-apa. Yang dia bilang pedas gitu sih ngomongnya, tapi habis itu minum lagi, Iya. minum sendok 2 sendok gitu Lumayan mau. tapi ya. Iya. Benar. Dan tadi juga hindarin yang dingin-dingin ya. Kalau tadi kan Iya. makanya jahe itu kan untuk biar hangat lah ya Iya. kan. Terus kemudian ada kandungan Antiseptik juga di juga dalam sih dia. kalau Iya, jahe. ada itu sebagai untuk ngurangin apa ya, memperparah lah batuk pileknya gitu kan. Terus jangan juga kita udah minum jahe tapi masih kita setelah itu minum es ya kan, kadang kita Iya. terus kita kasih gitu kan. Gitu Itu sih. dia Mbak Tika, ternyata kemarin tuh yang sempat saya baca itu memang anak-anak juga kan, dia bukan dihalangi tapi dikurangi konsumsi. Orang dewasa juga sama sih. Cuma kalau anak-anak memang kenapa dikurangin minum dingin tuh ternyata karena ketika dia minum dingin badannya, suhu tubuhnya kan agak menurun. Nah itu ternyata mengurangi kemampuan dari ini loh apa ya, bulu hidung. Apa sih ada di hidung kan, ada kita punya filter. Nah itu mengurangi kemampuan si filter yang di hidung itu untuk menyaring. Ini kan sebenarnya ada filter ya untuk nyaring virus bakteri di hidung kita itu. Nah ternyata kalau terlalu banyak konsumsi minum dingin tuh dia memang mengurangi kemampuan di sini. Itu mungkin makanya kalau habis minum es meler. Ada ya, ada yang seperti itu. Benar-benar. Ada yang seperti Respon itu. tubuhnya gitu. Iya, jadi bukan mitos ya. Ada ilmunya ternyata. Ada penjelasannya Iya, gitu. jadi kita apa ya, terkadang itu sih kita karena nggak tahu ya kenapa bisa, kadang kita ternyata ini begini ternyata ada penelitiannya juga, itu yang bisa kita ini juga. Kemudian mungkin tadi vitamin ya, kenapa kita tambahkan vitamin kalau memang dia makan, tapi selagi dia makan minumnya masih bagus, kalau saya rasa Tapi sih enggak. lebih baik kita penuhi aja asupannya Iya, gitu kan. tetap Kemudian bagus untuk dari balita makan. yang mungkin masih ASI juga banyak ASI, karena ASI asinya. juga bagus banget gitu. Mungkin itu salah satu terapi non obatnya ya untuk di saat-saat awal-awal lah, saat biar nggak memperparah batuk pileknya. Tapi kalau balik lagi, kalau batuk pileknya tadi ada disertai demam dan mungkin demamnya juga udah beberapa hari, ya itu lebih baik kita konsul ke dokter, jangan kita nerang-nerang juga obat batuk pilek. Kalau mungkin tapi ada obat batuk yang di pasaran nih, menurut teman-teman apoteker, sarannya gimana? Maksudnya kadang kan memang ada obat batuk pilek yang bisa kita Beli logo nih, hijau cuman, kan ya, boleh beli itu. cuman Nggak perlu resep. apa saran dari teman-teman apoteker untuk para ibu-ibu nih, terutama yang ada kalau anak kan mau nempelnya ya, untuk kita gitu ya, orang tua, dalam memilih obat tadi batuk pilek yang mungkin yang beredar dulu ya, maksudnya yang boleh dibeli tanpa resep gitu ke keluarga atau orang tua, gimana Mbak Suci? Untuk pembelian obat ya, batuk pilek untuk anak-anak itu biasanya kita perhatikan dulu anak kita itu dia batuknya itu kering atau berdahak. Nanti kalau berdahak itu biasanya bunyinya tuh grok 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 grok, napasnya itu nanti diperhatikan ya ibu-ibu di rumah. Nafas anaknya itu berbunyi atau tidak. Kemudian kalau dia batuk kering itu biasanya ciri-cirinya itu dia batuk terus, batuknya tanpa ngeluarin dahak, itu ciri batuk kering. Nah nanti kalau mau beli obat ke apotik tinggal bilang di sana, Bu atau Mbak di apotik, anak saya batuknya kering. Nah obat batuknya yang mana kayak gitu. Nanti apotekernya akan memilihkan beberapa macam obat yang sirup itu untuk bisa dikonsumsi kayak gitu sih Mbak Tika kalau kita nyebut
merek kan kita nggak boleh nih. Makanya Iya, kalau jadi obat batuknya pokoknya yang di kan yang logo hijau Hijau sama ya, biru hijau. tetap ya, udah suci ya. Heeh, jadi bener. nanti iya betul, nanti bisa di apa namanya dikasih tahu sama apotekernya di sana. Wih, logo obat ya, jadi untuk Iya, yang hijau. obat-obat yang kita bisa beli tanpa resep, Mm-mm. logo hijau yang bisa dibeli di apotik, toko obat juga bisa. Mm-mm. Nah itu tadi kita harus tahu dulu nih Jenis. jenis batuknya ya, karena memang berbeda obat yang kita sediaannya itu, mana yang batuk kering, mana yang batuk berdahak itu kerjanya berbeda. Nah apalagi nih biasanya kan apa ya gitu, mau pilih yang merek apa sih gitu, itu ada tips nggak sih atau ya gimana? Tadi kan Apa ya? ada Mungkin ya? tetap Kalau sih tips, tuh karena tiketnya, itu Mbak. ini ya apa kondisional, jadi lebih baik kalau misalnya orang tua, ibu datang ke apotik, cari apotekernya, mau ketemu sama apotekernya, terus karena nanti itu akan ada beberapa pertanyaan yang Iya, akan ditanyakan ditanyakan. oleh Jadi apoteker Oke, itu oke. sampai apoteker itu punya keyakinan untuk memilihkan obat tertentu gitu. Jadi ya banyak pertanyaannya, misalkan sudah berapa hari, hari, terus ya, kemudian seperti tadi yang ada disampaikan oleh demam atau apoteker Suci, enggak? batuknya jenis batuk batuk kering atau batuk berdahak, terus kemudian apakah disertai juga demam, apakah disertai juga pilek gitu, apakah anaknya mengalami lesu, lemas gitu, atau kurang nafsu makan. Jadi ada sekian rentetan pertanyaan yang dibutuhkan oleh apoteker dan dijawab dengan benar oleh ibu sampai apoteker itu benar-benar yakin ini loh obat terbaik yang diberikan untuk mengatasi keluhannya si anak tadi gitu. Jadi ya kondisional lah gitu yang perlu diingat gini, think health, think farmasis. Jadi ingat sehat, ingat Apotekernya. Jadi kalau memang ibu berkesulitan memilih obat yang benar, silahkan datang ke apotik, minta bertemu dengan apotekernya. Nanti apotekernya akan membantu memilihkan obat yang tepat, yang terbaik, dan juga efisien. Jadi farmakoekonomi. Jadi gini ya Mbak Yusri, berarti kalau di apotek pengen ketemu apotekernya nggak ada, balik kanan aja ya? Nggak boleh sih, nggak boleh nggak ada apoteker. Iya makanya kan, kan. Apotek ada apoteker ya. Iya makanya, Sekarang jadi kita gitu. bisa jadi kalau misalnya ini aku jadi pasien nih pas dateng kan, saat saya jadi pasien nih, pingin dapat juga kan advice second opinion lah menurut saya gini. Jadi memang kan kalau sekarang memang apotek wajib harus ada apoteker yang berpraktek jika apotek buka, itu memang sudah jadi peraturannya kan. Jadi memang kembali kita ketika apoteker pengen saya merasa tidak dihargai sebagai apoteker ya, kamu gimana praktekmu gitu udah dikerjain nggak, kan kembali ke situ. Jadi mungkin ya tadi mungkin kalau teman-teman sahabat jiwa atau mungkin ada yang pengen ke apotek, pengen konsultasi, pastikan orang yang ajak konsultasi dia adalah apoteker. Yang tadi tanya ada apotekernya nggak, saya mau konsultasi, dan itu memang haknya dari pasien ya atau konsumen yang datang ke apotek gitu. Yang pastinya ada sih harusnya kalau buka. Jadi kita harus tetap ini ya, apa namanya, kalau ragu lebih baik ya namanya buat anak ya, jangan coba-coba. Iya, Jadi kalau memang kalau udah tahu nih udah jelas, oke, batuk pilek, atau mungkin sebelumnya ada pengalaman pakai obat apa ternyata bisa dibeli tanpa resep, ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih ragu, apalagi kalau misalnya orang tua baru ya kan, itu kan pasti kan takut gimana, cuman kasihan juga ngelihatnya. Jadi ya Iya, lebih baik langsung aja ke apotek, kemudian konsultasi dengan apoteker. Nah tadi ngomongin juga soal vitamin kan, salah satunya sarannya ada vitamin. Tapi sebenarnya ada nggak sih vitamin-vitamin yang jangan dulu deh kalau lagi batuk pilek gitu, atau malah harus banyak nih multivitamin yang dikonsumsi gitu, atau gimana? Mbak. Ya, selama vitamin itu
tambahan ya. Jadi ya selama anaknya ini atau orang dewasa atau anak itu tuh konsumsi, jadi intake nutrisinya itu tuh Nutrisinya masih bagus. bagus ya, masih enak makan, Mm-mm. terus masih enak minum. Kalaupun nggak enak makan mungkin cari ini ya makanan favoritnya gitu. Makanan favoritnya itu dia apa gitu. Itu dulu. Nah, kalau ternyata itu tuh masih juga anaknya lemes gitu, ya baru bisa ke vitamin ya. Vitamin kalau untuk batuk pilek mungkin bisa ini ya, vitamin C ya untuk daya tahan tubuhnya gitu, karena dia mengandung banyak ini untuk antioksidannya. Itu vitamin C atau vitamin-vitamin daya tahan tubuh nanti apotekernya juga yang akan memilihkan, atau mungkin eh, nafsu makan mungkin, tapi itu biasanya sih opsi terakhir lah, kita sebagai ibu coba lah dulu Makan mengingatkan, Makan dulu. iya makan ini anaknya, dari ini buah, makanan sayur, favoritnya, ya. iya mungkin diberikan apa Karena kita gitu. juga sebenarnya sudah Dan dianugerahi dari alam ya. iya Untuk tubuh-tubuh sendiri tuh sebenarnya juga udah cukup dengan Iya. apa yang di sini gitu kan. Makan juga itu nggak selalu mindset kita nasi ya. Iya benar, Mm-mm. benar-benar. Ya, misalnya anaknya lagi Punya nggak enak makan jagung. nasi, boleh Oh, jagung, jagung. ya. Mama Nah, lagi enak kok maunya jagungnya, kentang, jagung manis jagung kan, itu manis. karbo. Iya. Gitu. Terus Lagi nggak kemudian pengen atau makan. dibikinkan puding gitu. Nah, pudingnya dikasih susu, aduh nutrisinya Udah ada susu, nutrisinya. keju, sudah full itu, buah-buahan masuk tuh. Jadi nggak ada ya apa vitamin yang dihindari dulu nggak ya? Kalau Atau gimana? yang kalau kemarin sih dari yang sempat saya baca sih dari dokter spesialis anak juga, yang dihindari itu kalau biasanya karena kan kalau ini anak sih ya, untuk di anak ini karena dokter spesialis anak yang menyampaikan, kalau beliau sampaikan untuk anak kan biasanya memang sampai umur sekitar 2-3 tahun kan masih suka dikasih asupan nutrisi untuk zat besi ya, karena memang zat besi vitamin D itu eh, ada di beberapa, tidak semua nutrisi atau makanan yang kita makan itu mempunyai kandungan vitamin D dan zat besi yang cukup untuk kebutuhan perharinya anak nih, terutama yang anak di bawah 5 tahun gitu biasanya. Jadi biasanya kan pasti eh, dari anak sendiri, ini spesialis anak IDI juga menyarankan konsumsi vitamin tambahan itu vitamin D sama zat besi. Nah, ini kalau yang kemarin itu untuk yang dikurangi itu zat besi infonya. Karena ternyata si zat besi ini itu kalau pas sakit aja, jadi memang misalnya rutin dia tiap hari dapat zat besi. Nah, kalau pas sakit ini di stop dulu karena ternyata si zat besi ini dia juga jadi nutrisinya si bakteri sama virus gitu. Jadi malah nanti Makanannya nanti si bakteri sama virusnya jadi agak lebih mudah berkembang ya, kayak dapat nutrisi juga apalagi dengan gitu. kandungan tertentu ya, jadinya kan biasanya kan pada dosis tertentu si Mm-mm. kumannya ini jadi malah enak nih gitu kan. Ya kemarin yang Kalau disarankan di stop dulu itu yang zat besinya. Vitamin D masih bisa lanjut karena vitamin D juga bagus kan kalau untuk flu-flu kayak kemarin kita COVID itu kan dijorin vitamin D 5.000 lebih aja. cepet ya, maksudnya sekarang mungkin karena perkembangan teknologi juga penelitiannya juga lebih banyak juga, jadi ternyata vitamin D juga itu bagus untuk recovery ya, maksudnya lebih cepat gitu untuk proses recovery, dan Juga. bagus juga untuk pemeliharaan kesehatan sehari-hari. Jadi kalau dikonsumsi sehari-hari terus kita mungkin konsumsi makanannya juga Iya tetap kandungan harus vitamin D-nya tetap juga harus ada kurang, ya nggak makanan. apa-apa kita minum vitamin-vitamin itu gitu. Jadi malah kalau multivitamin berarti nggak ada ya yang kayak kita ini. Jadi malah justru kita menambah vitamin-vitamin tertentu kayak vitamin C, vitamin D gitu iya. ya. Tapi kalau kayak mineral seperti zat besi itu baru kita saat batuk pileknya itu lebih baik kita kurangi dulu atau kita tunda dulu lah gitu sampai pemulihannya biar lebih cepat nih gitu. Nah, kemudian tadi juga ada yang batuk pilek demam nih. Tadi kan ya udah batuk pilek, oke, alhamdulillah ternyata dengan cara-cara tadi yang disampaikan, alhamdulillah nih udah reda gitu, nggak sampai ke demam. Artinya kan nggak ada infeksi ya. Tapi kalau misalnya demam kan mungkin itu menjadi salah satu tanda gitu. Nah,
kapan sih sebetulnya? Apakah di hari pertama demam? Karena itu juga nih, hari pertama udah kita bawa deh ke SN itu gimana gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya kapan kita melakukan observasi awal lah di sebagai ini ya orang awam gitu? Atau di hari pertama aja nih demamnya langsung kita konsultasikan ke dokter, Dokter. atau bisa nggak sih kita lihat dulu. Biasanya sih mungkin yang di bawah di bawah kalau 3940 ya itu harus banget ya, kalau menurut saya sih kita konsulin aja deh daripada nanti ada risiko kejang dan lain sebagainya. Cuman ada nggak sih rentang hari atau saran gimana sih gitu kapan kita harus konsultasikan ke dokter gitu, Mbak Rika? Konsultasi ke dokter ya. Kalau itu eh, demam kayak tadi sih sama Mbak Tika juga 40 ya, Mbak Epri ya. Kalau udah mau mendekati 40, makanya kan Kak, kalau untuk kalau anak-anak itu kan kalau masih punya anak balita terutama kan memang kita orang tua disarankan paling harus wajib punya kan termometer karena memang salah satunya seperti itu untuk melihat eh kalau pas anak lagi demam kita bisa pantau tiap saat kan. Nah, kalau udah mendekati 40 iya memang resiko untuk jadi kejang seperti itu. eh Ya itu kalau udah mau 40 boleh langsung dibawa ke dokter. Tapi biasanya memang kita untuk demam kita kasih dulu obat penurun demam ya Mbak ya. Kita kasih dulu obat penurun demam sambil kan kalau di paracetamol itu tiap 4 4 sampai 4 6 jam. ya 4 sampai 6 jam. Jadi memang ya dijamin gitu. Jadi kalau anak nih ya, kalau dewasa itu memang agak-agak bandel ya badan. Jadi kita kalau untuk anak memang kita jamin. Jadi misalnya jam 6 udah masuk nih paracetamol, udah kita kasih sirup. Terus kita lihat dulu sampai 4 jam, sampai jam 10. Oh, jam 10 demamnya nggak naik, masih seperti biasa. Ya udah gitu. Nanti tiba-tiba mau masuk ke 6 jam itu dia naik lagi. Oke, kita kasih lagi. Seperti itu sih. Nah, kalau untuk kapan periksa tadi, kalau dia udah mau mendekati 40 derajat, kemudian tadi 3 hari tapi demamnya dikasih obat. Jadi di hari ketiga masih tetap Nggak ada stabil kayak perubahannya. kayak kita masih tetap harus kok tiap 4 jam harus masih saya kasih obat terus gitu. Karena kalau kemarin memang seperti di saya kemarin anak saya itu kayak gitu demamnya. Hari ketiga tuh masih demam. Udah mulai turun. Kita hari ketiga karena demamnya masih stabil gitu kita bawa ke dokter. Terus nggak ke dokter sih, ke rumah sakit. Waktu itu masuk IGD kita bawa karena demamnya masih kayak gitu. eh, Dipulangkan kembali karena waktu itu nyampe di sana turun ya, dikasih obat tuh udah mulai turun. Ternyata hari keempatnya demam berdarah, keluarlah bercak-bercak di badan kayak gitu. Itu ternyata 3.000 turut-turut tadi demamnya masih agak tinggi. Ternyata hari keempatnya dia ininya demam berdarah gitu. Jadi memang 3 hari ya, 3 hari. Emang kemarin juga dari dokter dari nakes di sana, Ibu kalau 3 hari ya Bu ya gitu. Ini kan masih belum hari ketiga, belum belum genap hari ketiga dia menurut dia gitu. Ini belum genap hari ketiga Bu, berarti besok kalau masih demam masuk hari keempat gitu waktu itu. Ini masuk hari keempat kalau masih demam kesini lagi. Ternyata udah nggak demam tapi keluar bercak, iya demam berdarah akhirnya. Jadi mungkin kalau dari nakes dari dokternya sendiri kemarin seperti itu dan memang kayak 3 hari ya Mbak Evri ya. 3 hari. Tapi tadi kondisinya memang nggak ada perbaikan ya, stabil terus harus obatnya harus masuk terus. Tapi kalau dia udah mulai menurun mungkin bisa ya nggak ke dokter dulu, bisa kalau dia memang sudah mulai membaik. Tapi tetap harus dipantau juga. Abis demam ini dia apa yang muncul, karena biasanya kalau udah demamnya udah selesai barulah keluar apakah pilek kah, batuk kah, kayak gitu sih. Mbak Evri gimana? Iya sih, kalau misalnya dia flu biasa ya, batuk pilek yang karena flu common cold gitu, flu itu sih 2 hari sih, panasnya itu 2 hari itu sudah Normalnya ya biasanya biasanya. sih. Kalau makanya batasan untuk kita mulai berhati-hati, mulai waspada itu tuh di 3 harinya. Karena takutnya nanti jatuh ke demam berdarah itu. Gini ya, kayak kita mengambil sisi
masa inkubasi si kuman itu biasanya ya, kadang di 3 hari itu si kuman ini apakah berkembang, maksudnya hidup atau bisa dia ini gitu kan ya. Jadi mungkin tadi yang Tika simpulkan indikatornya adalah karena suhu, jadi kita harus punya termometer gitu ya. Suhu Kalau anak-anak di memang wajib 39 harus 40 itu apalagi yang punya riwayat kejang demam itu lebih baik langsung dibawa aja ke IGD, atau mungkin punya sediaan penurun demam yang suppositoria yang diberikan lewat anus gitu, bisa diberikan kayak gitu. Nah, cuma ini juga nih Bu, selain tadi demam ya, si batuk pilek, kalau demam sudah jelas nih ya. Kenapa juga 3 hari, mungkin kita nggak, itu bukan kewenangan kita untuk menentukan apakah si demam ini menandakan infeksi virus atau bakteri gitu kan, itu jatuhnya di profesi dokter gitu ya. Itu kenapa kita menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter, karena agar diagnosa lebih lanjut gitu. Nah, selain si demamnya itu tadi, kembali lagi nih, minum obat batuk pilek. Nah, obat batuk pilek sendiri misalnya nggak pakai demam, kapan kita nyetop gitu? Kok ini sudah, apakah sama kayak obat demam gitu, udah 3 hari nggak sembuh, kita konsul apakah obat batuk pilek juga sama gitu? Oh, ini batuk pileknya udah minum obat nih 3 hari, atau minum udah 1 botol tapi belum sembuh-sembuh, atau kayak gimana gitu? Kapan, ada nggak sih gitu saran gitu, kapan udah deh ke dokter aja walaupun dia nggak ada demam, batuk pileknya lebih baik ke sana gitu. Suci mungkin ada apa ya? Kalau misalnya ibu-ibu di rumah udah ngasih obat ya, batuk pilek sama anak-anak itu mungkin obat apapun itu yang sirup, batasannya itu 3 hari juga sih, sama kayak demamnya itu 3 hari. Nanti kalau 3 hari nggak sembuh, nggak ada perbaikan itu lah kan ya. 3 hari 4 hari itu kayaknya habis 1 botol. Nah itu bawa ke dokter aja. Iya kan biasanya di kemasan kalau yang di obat sirup logo hijau itu kan dia memang di kemasannya kan ya, kalau nggak salah, jika Sakit berlanjut 3 hari silakan, makanya disarankan untuk disarankan untuk ke periksa ke dokter, dokter periksa ke gitu. dokter, Jadi kayak gitu. di kemasannya itu juga sudah ada instruksi, sudah ada seperti itu sih. Jadi nggak kemudian 3 hari berhari-hari gitu. Yang batuk anak ya kan, kalau dewasa kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada yang dewasa ya kalau di kemasan batuk dewasa. Yang anak-anak pasti ada. Kalau dewasa mungkin karena kita yang ngerasain ya Mbak, jadi kayak kalau kita udah nggak nyaman sekali, udah mengganggu aktivitas kita, baru kita ke konsul gitu kan. Kalau anak kan mungkin ya nggak bisa bercerita, hanya kita yang bisa menerawang lah apa sih yang dirasain si anak ini gitu. Jadi berarti tadi 3 hari, atau mungkin kalau bisa hari pertama tapi itu ternyata langsung Kenceng itu mungkin gitu. langsung aja kali ya. Iya, ini Langsung kita kembali juga konsulin sih. aja ke dokter gitu. Ya, pokoknya kalau ngomongin batuk pilek tuh, kalau anak-anak tuh nggak ada habisnya saya ya, juga karena batuk itu nih. iya gitu, kayak itu terus penyakitnya. apa sih rutin ya, jangan sih ya sehat. Tapi kan kemarin ini ya Mbak Evi, kalau nggak salah kan batuk itu memang dia 2 pekan ya kayaknya memang ya untuk recovery untuk yang batuk gitu. Kalau nggak salah, ada nggak? Iya, batasannya sih Sempat 3 minggu ya. 3 minggu ya. Cuma 3 minggunya tuh dilihat dulu, 3 minggunya tuh Ini untuk dewasa ya, untuk dewasa ini. Dewasa ya. 3 minggunya tuh secara terus menerus, maksudnya nggak pernah turun sama sekali. ya. gitu. Nah itu baru pada saat itulah perlu untuk diperiksa. Walaupun mungkin si tubuh Tanpa- nggak merasa keganggu, tapi harus wajib ya kalau 3 Ya, minggu. tanpa misalkan tanpa disertai pilek ya, tanpa disertai demam, cuma kita batuk aja terus menerus selama 3 minggu nggak pernah menurunnya, itu baru itu saatnya kita harus konsultasi. Karena batuk juga jadi tanda atau gejala Iya, ya, indikasi. entah itu nanti infeksi seperti saluran pernapasan lainnya. TB gitu. kan, itu juga ya. gejala awalnya kan juga dari batuk gitu. Jadi alangkah baiknya kalau batuk, apalagi sudah 3 minggu 3 berturut-turut, minggu untuk berturut-turut. sahabat jiwa khususnya yang dewasa ya, ini lebih baik kita
konsul aja untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, selain batuk pilek, sampai itu dulu. Batuk pilek kan nggak ada ujungnya. Selain batuk pilek tadi disebutkan juga diare nih kan. Ada udah cuacanya. Kalau sekarang kan kadang hujannya tuh sampai berhari-hari, nanti panasnya juga gitu. Kalau udah hujan berhari itu kan matahari nggak ada gitu kan, lembab. Belum kemarin yang dengan kejadian banjir ya, itu kan jadinya kebersihannya jadi agak turun kan karena kejadian itu. Nah, diare sendiri juga salah satu bikin kita tuh aduh gitu, apalagi kalau udah lemes dan sebagainya kayak gitu. Nah, apa sih yang jadi apa ya langkah kita pertama gitu kalau anak kita tuh diare gitu? Kan kita juga nggak tahu ini sebenarnya kapan kita sebut diare gitu kan. Kadang pas hanya sekali aja atau ada misalnya berapa kali udah gitu ya. BAB-nya cair dan sebagainya. Nah, itu tuh apa sih langkah pertama kita, Bu Epi, kalau anak kita nih kayaknya diare deh gitu. Iya. Mau anak mau Diare dewasa, ya. kalau diare Diare sama di deh sebenarnya dewasa maupun di sebenarnya. anak-anak. Nah, itu tuh diare itu adalah sistem tubuh gitu untuk mengeluarkan zat-zat atau bakteri yang tidak bagus di dalam pencernaan kita. Jadi ini mekanisme alami tubuh gitu. Nah, jadi lebih bijaksana kalau kita tuh jangan menghentikan dulu. Biarkanlah tubuh ini bekerja, mengeluarkan zat-zat yang pengganggu di saluran pencernaan itu tuh keluar semuanya gitu, paling tidak ya selama 1 atau 2 hari lah gitu. Jadi seperti mengeluarkan sistem pencernaan kita udah dirasakan bersih gitu. Kalau memang masih datang juga di hari keduanya, itu mungkin bisa kita ditambahkan dengan obat-obat, terutama kalau untuk anak-anak ya itu bisa mulai sebenarnya dari hari pertama sudah bisa minum zinc gitu. Hari pertama minum zinc. Zinc itu tidak untuk mengurangi ya, tidak untuk menghentikan diarenya, tapi untuk mencegah lebih berparah lagi ya, biar nggak lebih supaya tidak parah dan tidak berulang lagi. Sebenarnya justru diare itu tidak dihentikan karena supaya dia Keluar semua ya. Iya, supaya zat-zat yang mengganggu pencernaan itu tuh keluar semuanya gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengganti cairan yang keluar pada saat cairan diare. tubuh. Jadi ya tetap banyak makan, tetap banyak minum gitu. Kalau minumnya terlalu nggak nyaman minum gitu ya bisa minum sedikit-sedikit, terutama pengganti cairannya, rehidrasi yaitu oralit gitu. Jadi pada saat diare yang difikirkan pertama jangan berusaha untuk menghentikan, tapi berusaha untuk mengganti cairan yang keluar. Bisa minum oralit atau bisa juga Air kelapa. air kelapa, iya air kelapa lebih segar itu juga malah. bisa. Iya, Apalagi seger ya. Minum yang rehidrasi duluan yang harus kita pikirkan. Kalau rehydration. Mengganti cairan gitu. Jadi tadi ya tetap kita nggak melulu soal obat, walaupun mungkin kita sebagai apoteker tahu nih sebenarnya gitu kan apa, tapi selagi kita masih bisa memberikan terapi non farmakologinya ya lebih baik itu, karena itu tadi yang setidaknya di langkah-langkah awal yang bisa diterapkan sama sahabat jiwa di rumah gitu kan, kayak tadi rehidrasi, zinc seperti itu. Nah, karena juga obat suplemen untuk saat kondisi diare sama obat diare itu lain kerjanya ya, Mbak Rika ya. Nah, itu tapi kapan sih saat kita betul-betul membutuhkan obat diare gitu, walaupun tadi dibilang memang diare ini juga secara alami mendetoks lah istilahnya ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam untuk keluar gitu, tapi kan ya itu tadi ada kondisi-kondisi yang bisa mengganggu aktivitas. Nah, kapan sih sebetulnya, atau terus obat-obatnya yang seperti apa yang bisa kita temuin gitu, yang bisa kita konsumsi saat diare itu? Apa ya? Karena kalau obat diare kan kalau yang ada di pasaran hampir semuanya untuk menghentikan sebetulnya.
Sedangkan kalau untuk diare itu sendiri, sebenarnya disampaikan sama Mbak Hefri, itu memang sebetulnya mekanisme pertahanan dari tubuh kita sendiri gitu. Ketika di saluran cerna kita kan Ada yang biasanya nggak baik ya. biasanya kan flora normalnya ada yang itu. Ketika dia berlebih, nah berlebihnya itu memang bisa jadi karena asupan. Kita kenal ada diare komunitas atau kita nyebutnya eh, diare pelancong. Jadi diare yang disebabkan karena kita lagi bepergian, karena kita nggak higienis gitu. Coba kan mungkin ada yang beberapa kok tiap kali bepergian kok malah jadi diare. Nah itu mungkin hubungannya sama higienitas kayak gitu. Nah bisa juga karena di flora normalnya berubah, bisa juga karena kondisi suatu penyakit, misalnya pasien-pasien HIV AIDS itu kan pasti dia akan diare, sering diare karena memang imunitasnya tidak bagus sehingga flora normal juga tidak bagus kayak kayak gitu sih. Jadi kalau untuk diare kita yang biasa mungkin berapa hari ya Mbak ya kalau kita harus periksa ya? Paling ya itu dah 2 hari. 2 hari ya. 2 hari ya, dan itu konsisten ya, maksudnya Iya, itu tidak ada terus penurunan seperti itu. Karena kalau memang diare hanya yang tadi penyebabnya tadi habis makan pedas diare, atau mungkin habis makan di pinggir jalan yang kita nggak tahu higienitasnya, kita sendiri juga nggak higien, akhirnya kita diare kayak gitu, biasanya sehari juga Udah akan bagus sudah pulih selesai. ya. Jadi emang itu bagusnya dikeluarkan saja. Keluarin dulu aja. Dan memang yang paling penting mau anak-anak mau dewasa mau lansia, kalau diare itu yang paling penting adalah langsung Cairan. pengganti cairan tubuhnya. Kan lagu di zaman anak-anak kan, jika aku diare ya ibu selalu waspada pertolongan orang, itu sampai sekarang itu masih Zaman Tika udah nggak ada deh lagunya. oh gitu ketahuan dong Nggak ke sounding deh. itu. Nah, kalau sampai sekarang masih, dan dari kemarin juga dari dokter anak masih itu Mbak ya, itu masih tetap jadi kalau anak-anak diare paling utama oral rehydrationnya dulu gitu, karena memang kan kalau anak-anak kondisi badannya paling banyak kan air, jadi ketika dia diare pasti dia akan banyak terbuang gitu. Jadi itu harus cepat segera digantikan, dan tetap harus dipantau sih ada penurunan tidak. Kalau kok hari kedua juga diarenya masih banyak, dan ada ini juga sih sebenarnya Mbak, ada ininya, ada itu kan Mbak ya apa Tanda dehidrasi. tanda dehidrasi, sama ini kalau di buku KIA Baru apa mau ini bilang. jadi ibu anak jadi kursus anak-anak. Jadi kalau di buku KIA tuh kan ada ini ya, gambar warna warna Si apa feses fesesnya. kotoran. Nah itu dipakai di situ kita Bikin lihat. indikatornya ya. Iya. Soalnya kemarin juga begitu. Ya, benar. Apa ya gitu. Dan salah satunya juga di buku ini juga ya, kayak juga itu ada juga si pengganti oralit. Jadi kalau misalnya tadi kita oralit kemudian atau air kelapa misalnya gitu ya, ada juga sih kita bikin sendiri gitu. Oh iya, oralitnya. Nah, di bisa. situ ada di situ tuh kan. Ada Jadinya ya nggak perlu bingung kita Beli. mau beli atau harus cari kelapa dulu ya. Kalau di Lombok saya yakin di mana-mana ada. Gitu. Di Nah, pinggir jalan banyak. jadi ada juga mungkin di Google juga banyak juga ya referensi juga bagaimana cara membuat oralit gitu. Nah, itu mungkin juga bisa dipakai. Misalnya kita lagi di rumah kita harus mengganti cairan tubuh yang keluar. Nah, ada lagi kita kenal yang namanya probiotik nih, Mbak Suci. Sebenarnya sepenting apa gitu? Apakah setiap diare kita harus itu, atau sama kayak vitamin ya? Kalau vitamin gitu tuh kan pada batuk pilek tadi, apakah si probiotik ini harus ada atau bisa gitu sebagai hanya tambahan aja? Kalau prebiotik itu sendiri sih dia termasuk dia saat dia recovery-nya, biasanya diberikan terapinya itu pas recovery-nya, ketika sudah sudah teratasi untuk diarenya ini, untuk masa penyembuhannya biasanya gitu diresepkan sama dokter. Tapi kayaknya kemarin yang kita pelajari itu itu
nggak terlalu signifikan gitu untuk prebiotik sendiri. Jadi di sana justru yang lebih ininya itu prebiotik itu dibutuhkan itu untuk menjaga dia, untuk menjaga sistem pencernaan kita ke depannya itu seperti apa. Jadi kalau untuk recovery-nya itu kurang signifikan ya Mbak kemarin. Kalau untuk ininya ya, mungkin Apa, untuk saat iya. terapi pada pas ininya ya, diare, mungkin diarenya. berarti bukan Hasilnya. sebagai kalau Itu tadi sebagai obat, kalau obat diare itu kan jelas tuh kita akan entah ada yang langsung menghentikan seperti itu kan, sehingga cairannya itu bisa tertahan sehingga si feses ini nggak terlalu encer gitu kan. Nah si probiotik ini berarti sebagai tadi multivitamin, dia sebagai tambahan karena pada saat diare itu ya itu tadi ada proses ketidakseimbangan si flora normal ya. Jadi ada bakteri baik sama bakteri buruk di dalam usus itu, ada kondisi yang nggak seimbang. Nah si probiotik ini berarti dia sebagai penyeimbang gitu, bukan sebagai untuk terapinya gitu ya. Nah berarti itu bisa juga jadi salah satu ini ya, suplemen tambahan lah saat diare, bisa untuk menggunakan si probiotik ini gitu. Sebenarnya tapi probiotik itu ada di ini nggak sih, kayak vitamin kan ada tuh di makanan. Iya kalau probiotik Probiotik ada di juga makanan. ya. Ada ya, susu gitu juga ya. Justru Enggak sih kalau kalau diare susu. kita ini ya, kalau susu kita Ada kurangin sih ya, bagian karena itu juga akan sangat laktosanya berpengaruh. yang bisa khawatir dia karena ususnya lagi nggak bagus kan, jadi intoleran. Daya cerna laktosa Ya, karena pencernaannya Dan lagi ususnya si nggak bagus. probiotik ini juga yang dipasang juga nggak serta-merta dalam bentuk tablet, dan ada juga yang dalam bentuk serbuk yang mungkin juga pada anak-anak tuh bisa diaplikasikan juga, bisa kita tambahkan ke makanan, kemudian ke susunya mungkin yang nggak mengubah rasa juga gitu. Jadi mungkin bisa jadi salah satu ini juga ya, info tambahan atau suplemen tambahan untuk Itu sih kayaknya probiotik kemarin. Tape ya katanya. Aku denger kemarin, denger. Oh ini masih nggak jelas. Oh iya, berarti mungkin harus cari informasi lagi sih. Cuma kemarin sempat mendapat informasi seperti itu bahwa tape itu iya salah satu jenis probiotik yang bisa dipakai untuk ini, untuk menjaga pencernaan gitu. Tapi belum Iya. tahu juga ini. mungkin juga Gimana gitu. karena dia ini ya sama dengan kayak minuman probiotik yang ada di pasaran juga gitu ya. Sebenarnya Fermentasi. mungkin boleh juga mungkin ya. Iya, panas banget. Kan jadi mungkin boleh juga dikonsumsi tapi mungkin dengan batas tertentu, karena kita nggak tahu kandungannya atau konsentrasi ininya di dalam tuh. Jangan sampai kita nanti malah maunya kita minum aja karena dia taunya probiotik nih, bakteri baik gitu, ternyata malah konsumsi kita berlebih dan itu malah jadi memperparah si diare itu Sesuai yang sendiri. ada di aturan Iya, kan ada. sebenarnya ini juga mengingatkan ke sahabat jiwa ya, bagaimana cara menggunakan obat, bahwa kita dalam menggunakan obat selalu cek etiket obat atau yang tertera pada kemasan, karena itu sudah memang dari industri farmasi ya. Ya di situ juga ada para farmasis di situ yang memang sudah meneliti itu, sehingga rekomendasinya aturannya kepada masyarakat itu seperti itu demi keamanan si konsumen sendiri, sehingga pada penggunaan obat tetap kita harus memperhatikan etiket yang ada pada kemasan, dan juga kalau kita konsul sama dokter ya kita harus patuhi apa yang sudah disampaikan oleh dokter terkait dengan penggunaan obatnya. Nah, itu kalau diare jadi masih lah ya, paling cuman ya rehidrasi karena itu proses alami dalam tubuh. Seperti juga batuk pilek sebetulnya juga proses alami dalam tubuh gitu, yang sebenarnya Dan bisa kita ubah iya, dengan kayak pola. batuk itu jangan ditahan. Jadi kan beberapa orang justru mau menekan batuk, padahal batuk itu sendiri bagian dari respon karena dia kan ada mukus kan, jadi ada lendir yang harus dikeluarkan. Nah itu harus lewat batuk. Kalau nggak lewat batuk mau lewat apa gitu kan? Jadi kalau batuk
jadi batuk karena aja biar dia keluar, karena dengan batuk itu nanti dia akan keluar mukusnya dan itu kan keluar bakterinya, karena kan bakterinya ada di mukusnya itu yang dikeluarkan itu. Jadi kalau nggak batuk nggak keluar nanti tetap bakterinya. Gitu sih kalau kemarin Jadi memang gitu. sebenarnya udah tanda dan gejala ini Batuk jangan sebagai ditekan. penanda tubuh ya, kalau tubuh mau ngomong tuh lewat batuk, lewat gitu ya, kamu harus istirahat Bersin loh, juga gitu bersin kan. jangan Iya, ditahan, mungkin bener. malu gitu ya kayak bersin, padahal itu kan lagi ngeluarin benda asing yang ada di hidung sama gitu. Anak-anak tapi agak susah ya, kadang kita ngajarin bilang keluarin batuknya tuh pacu gitu kan, susah kan karena mereka telan malah. Itu Mereka kemarin telan kadang mereka. itu kemarin gara-gara sering saya gituin, jadi anak saya pas saya batuk, bunda keluarin dipraktekin ke saya sih. Nah, iya anak sekarang ya Akhirnya dia cuma akan meniru cepet gitu. banget nangkep apa yang udah kita ini kan ke mereka gitu. Ya mungkin untuk sahabat jiwa ya, sekali lagi nih, nah tadi memperingati Hari Apoteker Sedunia ini, si para apoteker ini, apalagi di era era digitalisasi ini, kita banyak banget cara ya, mau itu konsultasi by chat, kemudian ada link-link dari kita, apalagi di Rumah Sakit Mutiara Sukma kita juga punya link untuk edukasi atau informasi tentang obat. Kemudian ada juga mungkin dari media sosial, entah itu dari Kementerian Kesehatan, kemudian media sosial di Rumah Sakit Mutiara Sukma juga banyak sekali edukasi terkait dengan bagaimana mendapatkan obat, menggunakan, menyimpan, membuangnya gitu. Jadi itu harus dengan cara yang benar. Nah itu bisa disitulah apa ya, kita para apoteker juga hadir di masyarakat khususnya di era digital ini. Oke, baik sahabat jiwa, tadi kita sudah ngobrolin banyak nih, ngomongin batuk, pilek, diare ya. Nah, mungkin di akhir perbincangan kita kali ini nih, mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman apoteker terkait ya apa tadi penggunaan obat dan sebagainya. Mungkin Mbak Suci punya saran atau punya tips trik dalam mengelola obat di rumah? Kalau pesan pribadi dari saya buat teman-teman dan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah itu untuk pemilihan obat atau terapi itu bisa nanti di apotek, bisa langsung cari apotekernya. Itu sih pesan saya, ke apotek bisa cari apotekernya, ke rumah sakit nanti pas nerima obat juga cari apotekernya, ke mana lagi, ke klinik ada apotek, di apoteknya cari apotekernya juga, di sana bisa konsultasi sepuasnya. Nah kemudian untuk masalah batuk pilek itu seperti yang sudah kami bincangkan tadi, batuk pilek jangan buru-buru kasih obat juga, nanti bisa diterapi dulu, jangan nggak usah kasih obat. Kemudian di makanannya nggak usah yang dingin-dingin, minum yang hangat-hangat dulu. Kemudian kalau untuk diare tadi 2 hari dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak, 2 hari dulu didiemin, tapi harus jaga untuk dehidrasinya. Iya betul, untuk rehidrasinya itu 2 hari, tapi harus dipantau juga untuk rehidrasinya. Itu mungkin Bu Hefri nambahin. Iya. Ini untuk sahabat jiwa semua, saat mencari informasi, lihat betul-betul informasi ini dari mana. Jadi bukan sembarang orang yang kita ambil sebagai informasi, sebagai sumber informasi. Jadi lihat backgroundnya. Kalau memang dari sumber yang terpercaya, itu berarti informasi yang memang akurat. Terus kemudian kalau mengenai ini ya, batuk dan pilek, itu intinya itu kita sabar untuk Bapak Ibu. Jangan panikan gitu. Karena sebenarnya ini virus, jadi self-limited disease, jadi bisa sembuh dengan sendirinya. Asalkan anaknya dipantau dan ditenangkan, dibuat nyaman gitu. Nah, untuk yang ini diarenya, yang pertama itu adalah rehidrasi, jadi mengganti cairan yang keluar dari diare itu. Jadi ini minum dah
minum cairan oralit, kalau tidak ada di rumah bisa menggunakan campuran gula dan garam. Itu dulu yang digunakan karena memang diare juga ini self-limited disease, jadi self-limit disease penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya ya. Gitu aja. Oke. Mbak mungkin Giliran saya. Udah diambil semua sama. sudah ya. Oke, kalau batuk pilek seperti tadi, kalau ada demam diatasi dulu demamnya dan dipantau itu pastinya. Karena diare kadang mungkin juga disertai demam, tetap harus dipantau. Memang intinya memantau, jadi memang kita jangan membiarkan udah biasa batuk, biasa demam, tetap harus dipantau. Jika memang tidak ada perbaikan, segera periksa ke dokter. Itu memang harus ya. Tapi kembali lagi, mungkin ada yang 1 hari aja udah merasa tidak nyaman, monggo silahkan mau konsultasi, mau periksa ke dokter boleh. Tapi kalau memang ingin mengobati di rumah atau ingin tadi karena ini adalah penyakit yang memang bisa sembuh dengan sendirinya, saya ingin terapi non obat di rumah tadi. Kemudian kalau untuk batuk pilek, kalau untuk batuk pilek ada batasannya 3 pekan ya Mbak ya. 3 pekan, kalau tidak ada perbaikan wajib harus segera periksa ke dokter. Kemudian kalau untuk diare tadi, diare itu memang bagian dari sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau memang merasa masih bisa, karena mungkin ada yang memilih untuk saya berhentikan demam, saya berhentikan diare, nggak saya mau kerja, mungkin ada pertimbangan seperti itu juga monggo silahkan. Tapi kalau bisa biarkan diare itu dikeluarkan dulu, biar dia keluar yang barang-barang buruk di pencernaan itu. Dan kemudian paling penting adalah memang oral rehydration, jadi rehidrasi itu wajib, mau anak, dewasa, lansia, terutama lansia juga. Biasanya anak dan lansia ini yang kalau diare, kalau nggak segera rehidrasi pasti akan cepat lemesnya. Kalau dewasa mungkin masih bisa badannya, tapi kalau anak sama lansia itu kalau diare nggak segera rehidrasi pasti akan cepat lemes. Nah itu memang yang paling utama di situ ya kalau diare. Pertolongan pertama memang itu, dan dari spesialis anak pun itu masih menjadi rekomendasi. Jika diarenya tadi memang udah beberapa hari tidak ada perbaikan, baru bisa diperiksakan karena mungkin bisa jadi itu menjadi tanda-tanda dari penyakit yang lain seperti itu. Dan untuk apoteker sedunia untuk apoteker Indonesia dan terutama apoteker di farmasi dan di NTB khususnya, Hari World Pharmacist Day ini memang merupakan harinya farmasi, harinya para apoteker. Jadi untuk mengingatkan kembali ke kita bahwa kita punya peran dan ambil peran itu gitu. Jangan kita saya pingin dihargai, pingin dihargai, tapi ya apa yang kalau kita nggak menghargai profesi kita sendiri. Kita kemarin juga pas udah selesai kuliah juga semua disumpah kita punya ada yang harus kita kerjakan, apa yang sudah menjadi janji kita ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan itu gitu. Nah, kalau kita udah dengan sepenuh hati untuk mengerjakan itu ya insya Allah nanti pasien, keluarga juga akan merasa, dan itu kembali ke kita sendiri ya, apoteker. Mau di tagline kayak apa kalau kitanya cuman iya, kitanya juga cuman yang penting aku punya gelar apoteker gitu aja ya. Udahlah ya, wassalam, cuman bisnis aja kan jadinya kan gitu. Jadi ya itulah. Oke, sahabat jiwa, tadi ya banyak sekali edukasi yang bisa kita dapat, khususnya tadi ya di ngomongin batuk pilek, diare, apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi kita kalau ngomongin penyakit nggak melulu soal terapi dengan obat, ternyata ada terapi-terapi non obat yang bisa kita lakukan di rumah. Dan itu juga salah satu tadi visinya si tagline kita ya di Hari Apoteker Sedunia ini, bahwa kalau kita mau kita ingat sehat, kita ingat apoteker, karena ternyata itu tadi nggak cuma obat, tapi ada terapi-terapi non obat yang juga bisa kita terapkan. Dan di Hari Apoteker Sedunia ini juga lebih menantang diri kita sendiri sebagai profesi apoteker, bahwa kalau kita juga ingin dikenal, kita juga harus menampakkan diri juga, berani menampakkan diri sehingga juga lebih dikenal lagi oleh masyarakat siapa itu apoteker, sehingga apoteker juga
mendengar tagline tanya obat tanya apoteker, dia tahu siapa sih apoteker Apotekernya. sebenarnya. Oke, oke. Di akhir obrolan bincang jiwa kali ini ya, sekali lagi saya Apoteker Tika bersama teman sejawat saya dari instalasi farmasi Rumah Sakit Mutiara Sukma mengucapkan selamat Hari Apoteker Sedunia tanggal 25 September 2025. Mana tagline kita adalah Think Health, Think Farmasi, Ingat sehat, ingat apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah jam.